Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali, terutama pada saat ini dalam edisi renungan yang disampaikan oleh Majelis Resort dan Majelis Jemaat GKI Sampit. Dan ada pun nas yang akan menjadi dasar renungan bagi kita, diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 35-49 di bawah judul Kebangkitan Tubuh. Saya hanya membaca ayat 35 karena ini adalah renungan singkat, maka saya hanya mengambil ayat 35. Dan firman Tuhan berkata, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita. Dan ada tema, kita memiliki Tuhan yang hidup. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Jumat Agung kita peringati sebagai kematian Tuhan Yesus di salib. Lalu kemudian perayaan dilanjutkan dengan Paskah, yaitu kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Yesus hidup atau berita kebangkitan ini merupakan kesaksian atau pesan yang benar dari Injil. Dan para saksi yaitu murid dan beberapa perempuan yang melihat dia bangkit telah meneruskan kesaksian mereka kepada kita. Maka dengan itu ketika kita percaya pada Yesus, kita pun akan menerima kehidupan kebangkitan. Bapak Ibu, saya membaca Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa Yesus telah bangkit. Dan itu membuat maut tidak mampu menahan kita. Orang mati yang percaya kepada Yesus itu pun akan mengalami kebangkitan. Dalam nas ini Paulus mengajak orang-orang Korintus untuk berpikir bijaksana dalam mempelajari kebenaran yang terutama tentang kebangkitan tubuh yang disampaikan, yang dituliskan dalam Alkitab. Karena banyak sekali orang kesulitan untuk mengerti bagaimana seorang bisa dibangkitkan dan dengan tubuh seperti apa mereka akan dibangkitkan. Ketidakmengertian inilah yang ditegur oleh Paulus dalam ayat 36. Hai orang bodoh. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, teguran Paulus ini merupakan teguran yang keras dan untuk menghina, melainkan mengajak mereka membuka wawasan berpikir yang sempit tentang kemahkuasaan Tuhan dalam dunia ciptaan. Bagaimana sih orang bisa dibangkitkan dari kematian dan dengan tubuh apa mereka akan dibangkitkan? Itu dalam ayat 35 tadi. Dari ayat 35 itu kita lihat ada dua pertanyaan. Bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan pertanyaan kedua, dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Bapak Ibu saudaraku, mari kita mulai dari pertanyaan pertama, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Saya berusaha menjawab berdasarkan firman Tuhan ini secara singkat. Jawabannya, Yesus Kristus akan datang kembali dan orang-orang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Kebangkitan tubuh kita dijamin oleh kenyataan dari kebangkitan Kristus itu sendiri. Kemudian pertanyaan kedua dari ayat 5 tadi, dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Maka jawabnya dalam ayat 38 dari nas kita, Allah memberikan kepadanya satu tubuh atau suatu tubuh. Ya, suatu tubuh yang tidak dapat binasa lagi.
Memang tubuh jasmani telah kembali menjadi tanah. Inilah yang disebut tubuh duniawi dalam ayat 30. Akan tetapi tubuh rohani, yaitu tubuh yang tidak dapat binasa, dan dengan tubuh itulah mereka akan datang kembali dalam kebangkitan itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dari sini kita memahami pertama bahwa kebangkitan tubuh adalah menunjuk kepada tubuh yang dibangkitkan Allah dari kematian, dan tubuh itu tidak dapat binasa lagi. Tubuh yang dibangkitkan Allah itu dipersatukan kembali dengan jiwa dan roh orang itu yang telah dipisahkan dari tubuh itu selama waktu penantian. Yang kedua, pada waktu orang percaya menerima tubuhnya yang baru, artinya ketika kebangkitan itu tiba, mereka akan mengenakan tubuh yang kekal. Itulah kemuliaan tubuh surgawi, artinya tubuh yang tidak binasa lagi. Saya mengutip 1 Korintus 15 ayat 53, mengatakan karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan yang kita miliki penuh tantangan dan beragam dinamikanya. Termasuk munculnya sekte-sekte baru yang menggunakan nama Kristen namun mengajarkan sesuatu yang sangat menyimpang dari firman Tuhan. Jangan sampai kita mau ditaklukkan. Karena Yesus Kristus telah menaklukkan dosa yang membawa kematian. Melalui kebangkitannya, Dialah Tuhan kita yang hidup, yang menjadi juru selamat kita. Percayalah engkau akan kebangkitan orang-orang percaya pada waktunya. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku, sebagaimana firman Tuhan hari ini, dengan menegaskan bahwa kebangkitan tubuh orang percaya itu akan terjadi pada waktu kedatangan Kristus kembali yang membangkitkannya. Dan orang-orang mati dibangkitkan dan mengenakan tubuh yang baru yang tidak dapat binasa. Itulah tubuh yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, melalui kebangkitan-Mu, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu, kemahakuasaan-Mu sebagai pencipta. Maka kami manusia sebagai orang yang diciptakan Tuhan, namun dalam kepanaan karena jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan tidak membiarkan kami mati dalam kekekalan. Tapi melalui kematian dan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan kami, maka kami beroleh kehidupan yang kekal. Mampukanlah kami hidup di dalam dunia ini Tuhan, dengan tetap menaruh iman dan pengharapan kepada Tuhan, bahwa kehidupan kami ada dalam kuasa-Mu. Biarlah kami menjalani kehidupan bersama seluruh keluarga kami, anak-anak kami, dan dapat melaksanakan tugas kegiatan pekerjaan kami, tetap mengandalkan Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang hidup dan menjadi juru selamat kehidupan kami. Diberkati setiap keluarga Kristen-Mu, diberkati anak-anak kami, diberkati tugas pekerjaan usaha dan rencana kehidupan kami, diberkati gereja dan pelayanan yang ada, diberkati hamba-hamba Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ketika kami bangun atau tidur, tetap di dalam kuasa-Mu Tuhan, yang mengendalikan kami, yang menutup bungkus kami, sehingga kami tetap berada dalam keamanan dan perlindungan di mana Tuhan ada dan hidup kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudaraku, Tuhan memberkati kita. Amin.